Oke gitu. Bang Andi, saya mau konfirmasi ya. Apakah memang benar nanti bahwa setelah ini yang akan jadi PLT-nya adalah Agus Gumiwang? Kemudian untuk menggantikan posisi Erlangga, nanti pada saat Munas nanti yang dipilih adalah Bahlil. Nanti soal PLT itu akan diputuskan, ada mekanisme partai di pleno. Nanti diputuskan, dikuatkan di Rapimnas itu. Nah, walaupun saya tidak bisa membantah opini dan aspirasi yang berkembang, memang arahnya seperti yang Anda sebutkan tadi. Oke, arahnya adalah bahwa setelah ini nanti PLT-nya adalah Agus Gumiwang, kemudian nanti untuk menjadi ketua umumnya di Munas diusahakan adalah Bahlil, begitu ya? Itu aspirasi yang berkembang yang harus diputuskan melalui mekanisme kepartaian. Oke, Mas Toto, boleh komentar Mas Toto? Jadi tadi sempat Bang Andi bilang ini mundurnya karena ya udah karena dia mundur di tengah prestasi. Ini bisa diterima nggak sih Mas? Iya, saya bukan menangkap istilah Bang Ucok mundur karena prestasi ya. Tadi Bang Ucok lebih mengarah kepada ya mundurnya dalam kondisi sedang berprestasi dan itu biasanya diasumsikan positif. Tapi memang tadi kan Bang Ucok, Bang Andi juga sudah mengungkapkan, saya nggak bisa mengungkapkan alasan kenapa sekarangnya biarkan Mas Erlangga. Dan kalau kita menggunakan logika kan berarti kan memang ada kondisi yang aktual terjadi yang menyebabkan kenapa harus sekarang. Dan kalau ditanya dalam logika politik ya biasanya yang pertama adalah memang ada dorongan dari bawah supaya Mas Erlangga untuk mengundurkan diri. Itu kemudian menjelaskan masalah keutuhan tadi. Tapi kan akan timbul pertanyaan, salah apa Mas Erlangga secara politik dalam konteks konsolidasi internal di Partai Golkar? Itu yang tidak terjawab. Yang kedua ya kalau kita bicara mengenai spekulasi, orang sering menganggap bahwa pengunduran diri itu kan biasanya terjadi karena ada sesuatu yang menimpa pribadi dari ketua umum tersebut. Dan biasanya ini terkait dengan peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini kan kita tidak tahu juga apakah betul adalah sebuah proses hukum yang biasa-biasa saja. Kalau itu betul yang terjadi, berarti memang kebesaran hati seorang Erlangga walaupun terpaksa mundurkan diri sehingga tidak menambah beban pribadinya secara hukum tidak kemudian menjadi beban dari partainya. Tapi kalau yang terjadi adalah dugaan mengenai politisasi hukum, itu yang paling berbahaya. Artinya kita bukan hanya berbicara tentang seorang Erlangga, bukan hanya berbicara mengenai Partai Golkar, tapi kita melihat sebuah budaya baru yang bisa mengintervensi kedaulatan partai tadi. Kita tidak tahu mana yang benar, semua masih dugaan, kira-kira seperti itu Mas Andi. Oke, Mas Toto, dengan adanya informasi yang berkembang bahwa nanti PLT-nya adalah Agus Gumiwang, kemudian nanti ujung-ujungnya ke Bahlil begitu, tanggapan Anda? Kalau terkait dengan PLT Mas AGK, Mas Agus Gumiwang, saya pikir tidak mengagetkan ya. Kalau kita lihat misalnya dalam konteks senioritas, dalam konteks nama besar, bukan hanya Mas Agus Gumiwang, tapi nama besar ayahnya juga. Dulu paling tidak dianggap sangat dekat dengan Mas Erlangga, saya pikir, dan dianggap dekat juga dengan Pak Prabowo, saya pikir tidak mengagetkan. Yang mungkin akan menimbulkan banyak spekulasi kalau ujungnya adalah Mas Bahlil. Mas Bahlil kita tahu sosok yang mungkin memiliki KTA Golkar, tapi dalam konteks sepak terjang berpolitik, karir berpolitik, dia bukan kader Partai Golkar yang sudah naik anak tangga yang biasanya dianggap mencukupi untuk menjadi seorang ketua umum Partai Golkar. Tapi di sisi lain kan juga menarik, Bahlil dianggap orang yang sangat dekat dengan Jokowi saat ini misalnya. Sehingga memang tetap ada kesan untuk level partai kader seperti Golkar terkesan dipaksakan atau top down lah, bukan bottom up seperti nama-nama ketua umum sebelumnya. Dan itu menurut saya akan makin menambah kecurigaan bahwa Partai Golkar saat ini sedang tidak berdiri sendiri dan berdaulat dengan aturan yang dimilikinya. Tapi memang ada kekuatan besar yang kemudian ingin menempatkan sosok tertentu menggantikan sosok Erlangga. Baik, karena menurut Anda jadi dengan partai sebesar ini biasanya itu nama itu muncul dari bawah ya Mas Toto ya, bukan tiba-tiba muncul dari atas. Oke. Ini partai kader, walaupun ada dua identitas. Golkar ini di satu sisi partai kader yang sangat bisa menggunakan SOP bottom up gitu ya. Tetapi di sisi lain kita tahu juga partai ini sangat dekat dengan kekuasaan dalam sejarahnya, sehingga ada sebuah mitos tuh yang mengatakan bahwa kalau mau nerka siapa yang akan jadi ketua umum Golkar dalam Munas berikut,
ya sudah terka saja siapa presiden, presiden maunya siapa, presiden dekatnya dengan siapa. Nah, presiden ini siapa? Saya belum bisa menyimpulkan apakah presiden dalam konteks presiden saat ini bernama Jokowi atau dalam konteks presiden terpilih bernama Prabowo. Oke, Bang Andi, apakah memang benar Bang ada dorongan supaya Pak Erlangga ini mundur aja dari internal? Mundurnya Pak Erlangga itu atas kesadaran beliau sendiri dan itu tadi sudah dia sampaikan kan, satu. Nah yang kedua, saya ingin memberikan catatan terhadap penyebutan nama Bahlil oleh Toto ya. Bahlil itu kader Golkar dari bawah dan dia pernah menjabat sebagai bendahara Golkar Provinsi Papua. DPD Provinsi Papua menjadi bendahara dan saya beserta Bahlil itu pernah maju menjadi calon ketua umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia AMPI pada tahun 2010 yang kebetulan dimenangkan oleh Debs Laksono. Jadi kita semua ini berproses ya dengan baik di Partai Golkar. Memang yang menjadi pembeda adalah saya mungkin lebih banyak dikenal orang sebagai fungsionaris atau kader Partai Golkar. Bahlil lebih banyak berkecimpung di dunia usaha. Sehingga kekentalannya secara persepsi misalnya umum sebagai kader Golkar itu tidak begitu menonjol. Tapi persepsi, tapi sebagai sebuah kader Golkar yang berproses di bawah, dia pernah menjadi pengurus Partai Golkar di Papua sampai ke tingkat bendahara partai itu. Nah itu disclaimer saya ya terhadap Toto yang menjelaskan bahwa Bahlil berproses. Nah yang ketiga soal bagaimana arus bawah nanti Partai Golkar. Nah ini saya benarkan apa yang disampaikan Toto. Memang nggak bisa kita hindari bahwa politik Golkar itu ada variabel di luar internal dan saya kira hampir semua partai politik juga akan begitu. Ada variabel internal yang mempengaruhinya gitu. Nah kalau kita lihat misalnya bagaimana Munas Golkar sebelumnya 2019 terjadi aklamasi, kan juga ada kehendak di arus bawah, ada variabel eksternal yang ketemu itu. Nah yang ketemu sehingga terjadilah konklusi terpilih Pak Erlangga secara aklamasi. Nah hari ini saya kira juga memang kan tadi disampaikan oleh Pak Erlangga juga jelas dia sampaikan. Soliditas internal partai, dia mention juga Pak Jokowi sebagai presiden hari ini dan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober mendatang dan dia mengatakan demi kesinambungan pembangunan di Indonesia dan seterusnya. Menurut saya itu sudah tergambar dengan jelas ya bagaimana karakter Partai Golkar itu. Oke, Mas Toto ada tanggapan dari pernyataannya Bang Andi? Ya, sebenarnya sih irama ya, dalam artian tertentu Mas Andi, Bung Ucok mengakui lah bahwa dalam sejarahnya Partai Golkar, walaupun ada juga di partai-partai lain, variabel eksternal, kalau saya ingin mengatakannya adalah restu kekuasaan, ini akan sangat berpengaruh, apalagi untuk Partai Golkar, partai yang paling pernah lama berkuasa, begitu. Dan dalam bahkan munas-munas yang terjadi pasca reformasi pun, sulit untuk kita tidak menganalisis siapa yang menjadi ketua umum itu adalah orang yang direstui oleh kekuasaan. Dan itu sah-sah saja dalam politik, walaupun harus memiliki batasan, jangan sampai itu kemudian melanggar kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah partai. Terkait dengan Mas Bahlil misalnya, betul bahwa Mas Bahlil di level daerah sudah memiliki karir politiknya juga di Golkar. Tapi kalau kita bicara dalam konteks bukan hanya persepsi ya, kita bicara dalam konteks nama-nama lain kan sebenarnya dengan sangat mudah. Kalau kita bicara metode urut kacang, kalau kita bicara mengenai struktur dan sejarah, ada nama seperti Agus Gumiwang, ada nama seperti Bamsud, bahkan Bung Ucok tadi mengakui juga kalau dalam level persepsi Bung Ucok lebih dikenal sebagai orang yang lebih kuning gitu misalnya dibandingkan Bahlil. Artinya kan ini sebuah pengakuan juga bahwa ada variabel eksternal lain kalau betul ini mengarah ke Bahlil yang berpengaruh sangat besar dalam proses munculnya nama Bahlil ini. Dan itu sah-sah saja. Yang menjadi bermasalah kalau kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini, misalnya mundurnya
Erlangga atau kemudian proses nanti penentuan PLT atau hasil Munas ke depan itu bukan berasal dari bottom up, memang dorongan dari bawah, tetapi kemudian awalnya adalah sesuatu yang sifatnya top down, keinginan pihak tertentu di atas partai, di luar partai Golkar yang ujungnya menginginkan sosok tertentu jadi, dan itu harus dimulai dengan memaksa tanda kutip ketua umum yang sekarang mengundurkan diri. Belum lagi kalau memang ada peristiwa di antaranya misalnya dipantik oleh adanya kasus hukum. Kalau betul kasus hukum ini dalam konteks penegakan hukum, kita harus dukung itu dilakukan, dan siapapun yang kemudian memang dianggap atau diduga terlibat, alangkah baiknya melepaskan diri dari embel-embel partai sehingga tidak menjadi bahan partai. Tapi kalau yang terjadi adalah politisasi hukum, itu yang menurut saya berbahaya buat sistem demokrasi kita. Oke, Bang Andi, nama Bahlil ini apakah memang muncul dari arus bawah? Saya menggunakan istilah Bang Andi ya. Ya, banyak beberapa daerah yang saya dengar langsung memang muncul nama-nama, tidak hanya nama Bahlil, tidak hanya nama yang dipopuler, ada Agus Gumiwang, ada Bambang Susatyo, ya. Tapi kalau kita lihat aspirasi kecenderungannya memang mengarah ke situ. Memang suara dari arus bawah begitu ya, Bang? Ya, di Golkar ini kalau bawahnya tidak terkonsolidasi juga nggak bisa, kan sudah pernah terjadi kan? Sudah pernah terjadi bagaimana di tahun 2014, 15 itu kalau tidak terkonsolidasi dengan baik bawahnya juga akan ada turbulensi. Sehingga karena itu menurut saya sesuatu yang logis kalau ada gini ya, dia ada pertautan. Yang nggak boleh itu adalah ketika terjadi top down seperti dikatakan oleh Yunarto bahwa ada pemaksaan kehendak dari atas top down dan kemudian harus diikutin sampai ke bawah. Itu yang nggak boleh. Tapi ketika ada persilangan kepentingan antara elit dengan rakyat, itu yang kita harapkan kan, antara elit dengan akar rumput nih, dengan pengurus daerah. Itu yang kita harapkan, demokrasi yang sehat kan begitu. Oke, baik. Bang Andi, dalam komunikasi di partai sendiri begitu, dalam 2 periode bahkan begitu di partai sebesar Golkar ini, komunikasi antara Erlangga dengan petinggi partai lainnya ini memang aman-aman saja atau memang belakangan ini semakin berbeda, Bang Andi? Saya nggak punya otoritas ya untuk mengkomentari bagaimana komunikasi Pak Erlangga dengan pimpinan-pimpinan partai lain, karena pertama di internal Golkar, Bang Andi, bukan partai lain. Iya, saya sendiri nggak mengetahuinya. Oh, dengan internal partai Golkar bagus, saya kira bagus. Nggak ada masalah bagus. Gitu, Bang ya? Nggak ada masalah. Itu kan semua udah atas dasar kehendak dirinya kan, nggak ada masalah. Semuanya bagus. Oke, Bang Adi, dalam konteks bahwa ini akhirnya Erlangga harus mundur, begitu, dalam konteks harus mundur. Apakah ini juga nanti tidak berbahaya dengan adanya misalnya gerbongnya Erlangga juga pasti nggak terima gitu loh, Bang? Saya kira mundurnya Pak Erlangga itu sudah terkonsolidasi ya, saya kira. Okay. Dan kita sudah berkomunikasi dengan beberapa teman-teman yang memang menjadi katakanlah part of Pak Erlangga misalnya, jadi bagian dari Pak Erlangga. Kita juga komunikasi dan tidak ada sesuatu yang yang berpotensi menurut saya menimbulkan konflik, dan sepanjang yang saya berkomunikasi semuanya legowo tuh. Dan ini semuanya mengatakan ini cara yang terbaik itu untuk kepentingan partai. Jadi saya nggak melihat tadi apa yang Anda sebutkan itu mengkhawatirkan. Oke, Pak Erlangganya sendiri legowo nggak, Bang? Gini ya, sesuatu yang tidak bisa kita raba, saya nggak bisa bicara, maka yang lain nggak bisa bicara. Yang kita bisa bicara itu adalah sesuatu yang tampak di permukaan. Sesuatu yang tampak di permukaan adalah apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga yang direkam, yang tadi diputarkan oleh Metro TV. Nah, di situ kan bisa kita lihat pesan teks yang dia sampaikan, dan bisa dilihat gesturnya juga kan. Apakah ada gambaran baik secara tekstual maupun secara gesture Pak Erlangga itu secara psikologis tertekan, sesuatu yang katakanlah paksaan yang dilakukan. Tapi saya sendiri tidak melihat itu. Oke, baik. Saya terakhir ke Mas Toto. Mas Toto, ini dalam konteks pilkada ya, Mas. Sebenarnya posisi Golkar dalam pilkada kali ini seberapa mengganggunya istana jika memang berbeda dukungan, Bang? Mas Toto.
Saya sih melihat ini bukan sekedar permasalahan pilkada lah. Katakanlah memang banyak berspekulasi, misalnya ada perbedaan sikap di beberapa daerah besar seperti Banten, Jabar, DKI awal-awal. Ini sesuatu yang bisa berbahaya buat Mas Erlangga. Saya sih tidak melihat seperti itu. Kalaupun ada sebuah perbedaan sikap, bukan di level pilkada, ada sesuatu yang sifatnya lebih besar, dan yang tahu ini adalah Mas Erlangga dan pihak-pihak yang dianggap lebih besar inilah. Dan balik lagi, kalau menggunakan istilah Mas Erlangga sendiri bahwa ada dua kata kunci di situ. Pertama, demi keutuhan Partai Golkar, artinya kan di situ ada sebuah kemungkinan bahwa kalau sebagai sebuah otokritik, Mas Erlangga tidak terlalu baik mengkonsolidasikan soliditas dari internal partainya. Tapi kalau mau dilihat dari kacamata yang lain, ada pihak lain yang kemudian dari pihak luar merasa gerah kalau Erlangga yang kemudian masih menjadi ketua umum Golkar ke depan. Dan kalimat kedua menurut saya yang menarik kan adalah terkait dengan demi keberlangsungan stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran. Ya jelas di sini artinya kan ada yang kemudian merasa bahwa keberadaan Erlangga baik saat ini ataupun kalau terpilih lagi dalam Munas Desember kemarin berpotensi akan mengganggu stabilitas dari pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Artinya apa? Restu kekuasaan tidak terlalu menginginkan Erlangga. Jadi mungkin itu yang bisa dilihat sebagai dua hal yang bertautan kalau menurut Bang Ucok tadi, bahwa di bawah juga kalau saya tangkap tidak terlalu solid, di sisi lain dari pihak restu kekuasaan juga tidak terlalu nyaman. Nah, bisa juga ada variabel lain yang memang mungkin menimpa Mas Erlangga secara pribadi sehingga kemudian dianggap bisa menjadi beban buat Partai Golkar. Itu semua kemungkinan yang terjadi. Poin penting dari saya adalah itu harus dibuka nanti ke depan sebagai pendidikan politik baik buat kader Golkar, pemilih Golkar, ataupun masyarakat Indonesia secara utuh, sehingga kemudian orang tidak melihat peristiwa politik itu sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja outputnya, tapi prosesnya di dalam itu dibiarkan menjadi sebuah barter politik yang ada di panggung belakang. Kalau itu yang terjadi, itu akan ditiru oleh partai-partai lain dalam muktamarnya, dalam munasnya, dalam kongresnya, dan itu bukan ciri khas negara demokrasi pasca reformasi yang kita cita-citakan. Semoga Pak Prabowo ke depan bisa membangun budaya politik yang menurut saya kalau berhenti sampai sini pergantian ketua umum Partai Golkar, ini sih sebuah misteri yang tidak terlalu baik buat pendidikan politik. Oke, baik. Mas Toto, terima kasih atas perspektif Anda di siang hari ini, dan juga Bang Andi, terima kasih atas waktu Anda di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.